Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yahdi lillazina yarisunal arda min ba'di ahliha an law nasha'u asabnahum bizunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Innal ladzina taqaw idza masyahum sha'ifun minasy syaitan fazkuru fa idzahum mubashirun. Shadaqallahul azim. Apakah belum jelas bagi orang yang mewarisi bumi ketika kami menghendaki mereka, niscaya kami timpakan azab kepada mereka karena dosa-dosa mereka, dan kami kunci hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar. Sesungguhnya orang yang bertakwa apabila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah dan seketika itu mereka melihat kebenaran. Surat Al-A'raf ayat 100 dan 201. Kaum muslimin jamaah zuhur yang dimuliakan, ayat ini memberikan bimbingan bagi kita di dalam menyikapi suasana kehidupan, khususnya suasana bencana. Ada dua sudut pandang, ada dua bimbingan yang diingatkan. Pertama, bahwa kehidupan ini memang sudah diwariskan, ada masa-masa yang kita tidak nyaman. Itulah dia musibah bencana. Namun itu bukanlah akhir. Kita diingatkan mestilah kita mendapat hidayah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min yahdi bihi qalbihi. Bahwa keadaan yang kamu tidak suka itu, musibah itu terjadi karena izin Allah, namun mesti menggugah kesadaran. Walaupun ada orang yang dengan musibah itu natba'u qulubuhum, hatinya menjadi tertutup, terkunci, tidak bisa membaca apa yang terjadi dan apa yang dibalik itu. Jadi makna yang nomor satu, setiap kali ada hal yang kita tidak berkenan, apalagi kalau yang terjadi itu di luar kemampuan kita. Musibah hari ini kita yakin, jangankan kita mencegahnya, menganalisis mengapa ini terjadi saja, akal kita sudah tumpul. Oleh karena itu kita yakini ini adalah sebuah kehendak dari Yang Maha Kuasa, namun kita harus mengambil pelajaran, harus menimbulkan kesadaran. Bagi yang berilmu, kesadaran itu muncul dalam bentuk kajian-kajian keilmuan. Bagi yang berkuasa, kesadaran itu mesti muncul dalam bentuk penentuan-penentuan kebijakan berikut. Bagi yang punya uang, kesadaran itu muncul untuk berbagi. Bagi masyarakat yang korban, kesadaran itu muncul untuk menumbuhkan daya tahan, kesabaran. Nah, ini solusi pertama yang diajarkan Al-Quran. Kita tidak boleh mengunci
mengunci hati, mengunci diri, bebal terhadap musibah. Sebab ini sudah akumulasi, ya perbuatan manusia, ya takdir, ya hukum alam. Karena memang hidup tidak tunggal. Kita hidup ini tidak dipengaruhi oleh satu keadaan, tapi akumulasi. Maka ketika itu agama memberikan solusi, Al-Quran memberikan bimbingan. Jangan kita menjadi berat sebelah. Bahwa dalam bencana ini ada kejahatan, iya. Pemimpin yang abai terhadap tugasnya. Bahwa dalam bencana ini izin Allah, iya, karena memang tidak bisa orang mengendalikan, mencegah, jangankan menghentikan, memprediksi saja orang tidak mampu. Maka sikap yang paling awal itu yasma'un, kita gunakan semua kompetensi kita sehingga terbangun kesadaran sesuai menurut bidangnya masing-masing. Yang menentukan kebijakan dengan kebijakannya, yang bertindak sebagai ilmuwan dengan ilmunya, masyarakat banyak setidak-tidaknya tidak mengundang kekeruhan di dalam bencana ini. Sikap yang kedua dalam surat Al-A'raf ayat 201. Walladzina taqaw, orang yang ketakwaannya baik, bila ada yang menghembuskan kepadanya suara-suara tidak baik, maka dua solusinya. Pertama, jangan abaikan, fazkurun, kembalikan kepada nalar ketuhanan. Ingat apa bimbingan agama di dalam meresponi apapun yang kita tidak suka dan tidak senang. Dan lebih dari itu, wahum mubsirun, perlu kejernihan, perlu akal jernih. Karena semuanya tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat dengan cara-cara yang semaunya kita. Tidak ada orang yang bisa menyelesaikan suatu secara tuntas keseluruhan, karena dimensi manusia itu sangat luas. Sederhananya Bapak dan Ibu jamaah Zuhur yang dimuliakan, Al-Quran membimbing kita. Ketika bencana ada, kita perlu memperkuat satu ketahanan diri dengan terus-menerus membacanya dari sisi keagamaan, sisi kemanusiaan lebih luas dan lebih lengkap, sehingga kita mendapat kesadaran baru, lahir cara berpikir baru, tidak cara berpikir menyerah pada nasib, tidak pula cara berpikir semata menyalahkan pihak lain, tidak pula menyerahkan semua urusan Allah, tetapi di sini perlu kesadaran yang utuh. Bersamaan dengan itu, kita juga dituntut untuk menggunakan basirah kita, akal jernih kita, sehingga kita mudah memberi. Rasanya menjadi susah juga kita mencari mengapa orang dengan kemampuan lebih tidak mau menolong saudaranya sedang bermasalah. Ini pasti ada hatinya yang terkunci. Maka ketika itu agama memberikan dukungan bagi kita untuk terus-menerus mentausiahi diri sendiri dengan belajar pada kenyataan alam. Bukankah para pendahulu kita sudah mengatakan alam terkambang jadi guru? Kalau hari ini orang menderita, mungkin esok kita juga akan kena. Oleh karenanya berbagi, oleh karenanya membantu, oleh karenanya menjadi relawan, dan semuanya menjadi sebuah keharusan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Membantu dalam kebaikan adalah pekerjaan terbaik. Semoga resilience kita, ketahanan masyarakat kita
Semoga kesolidaritasan kita, semoga ta'awun dan semangat kita tetap terpelihara. Inilah sumbangan agama yang mestinya kita terus suarakan dari diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.